Ibu Derta atau maestronya? Pak Halo, Anton. Pak. Halo. Ya, ya Budi silakan. Pak. Oh, Budi Muri dulu sekarang. Iya, Pak. Permintaan iya, itu ya. Iya. Oh, sabar dulu Budi. RK Makmur ya, Pak Anton. Ibu Derta. Oke. Silakan Budi Muri 2. Pertama Pak, mohon izin Pak, tadi kepala sekolah karena ada Zoom dengan wali kota, maka beliau meninggalkan tempat. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami dari SMP 2 ingin menanggapi terkait paparan yang telah disampaikan oleh teman kita dari SMP San Thomas 1. Baik Bapak Ibu, kami sangat aplaus dengan itu karena memang perjalanannya sudah menggali kepada yang namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Artinya itu juga bisa kami jadikan suatu pembelajaran atau boleh dikatakan tadi oleh Ibu yang memaparkan tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, Bapak Ibu, yang kami lihat tadi paparannya itu kalau tidak salah mohon dikoreksi Bapak Ibu. Yang pertama adalah bernalar. Kemudian yang kedua bertuhan. Kemudian yang ketiga tadi cinta kasih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dijabarkan lagi itu ke dalam sub-sub, kemudian dijabarkan ke dalam indikator. Nah, memang sudah masuk kepada peta kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kami memang masih sifatnya konsennya masih di naskah akademik. Oke Bapak Ibu, hanya saja mungkin kalau tadi kami lihat di situ sudah jelas tadi IPK pendukungnya, indikator pencapaian pendukungnya, indikator pencapaian kuncinya, kemudian juga ada juga indikator pencapaian pengayaannya. Oke Bapak Ibu, khususnya Pak Simarmata dengan timnya, kami sangat salut dengan itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kami juga menunggu Pak, kalau memang filenya nanti bisa di-share. Artinya ini adalah ajang untuk berbagi supaya kurikulum yang kita hasilkan memang secara global adalah Yayasan Don Bosco yang pada prinsipnya karakter sekolahnya berbeda-beda, tetapi juga menjunjung musyawarah supaya kurikulum yang dihasilkan nanti jauh lebih baik, terutama dari yayasan, karena ada 3 yang menjadi napas kehidupannya, core value-nya itu memang harus sama, cuman mungkin nanti substansinya yang berbeda. Karena masing-masing dari nilai itu kan ada substansinya Bapak Ibu. Menyesuaikan ke lingkungan masing-masing. Sekian Pak, terima kasih buat pemaparannya. Baik, terima kasih Pak Ramson Sijabat. Oke, dikembalikan kepada maestronya. Karena hari ini berkurang 1 teman Bapak, Pak Anton. Karena Pak Marulam sedang berduka. Dipres lah dulu. Silakan Bapak Anton Sembiring atau Ibu Derta Sinabang. Oke, terima kasih Pak Simarmata. Cek suara dulu ya, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, jelas, bermasalah Pak Palu. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya karena Ibu Derta Sinabang lagi ada tamu. Jadi beliau tadi menyampaikan supaya Bapak sampaikan sajalah hasil dari diskusi dan apa yang sudah kita persiapkan katanya. Jadi saya akan sampaikan apa yang sudah kami bahas bersama dan sejauh mana kami sudah menyusun dokumen kurikulum di sekolah kita SMP RK Makmur. Nah, saya share screen dulu ya.
Oke, sudah sampai ya? Di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Oke. Hampir. Karena terlalu Pak Dewi. karena terlalu jauh memang dari Sudah Pak, sudah Pak. Dekat di hati kok Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang sudah kami buat adalah tes kedengaran? Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak. Oke. Kami dalam menyusun dokumen kurikulum ini berangkat dari anak gitu, karena berkaitan dengan naskah akademik kemarin, kami juga sebenarnya selain berangkat dari sumber-sumber yang sudah kami kunjungi, kami juga berangkat dari analisis anak. Nah, jadi anak itu menjadi fokus kami dalam menyusun kurikulum ini. Nah, jadi pertama-tama kami bongkar kembali naskah akademik yang sudah kami susun, di mana di sana sudah kami rumuskan ada 3 nilai, ya, ada 3 pilar pendidikan Don Bosco. Yang pertama itu agama, kemudian ada nalar, dan ada cinta kasih penuh kebaikan. Nah, lalu kemudian ada budaya yang sudah kami gali juga pada penyusunan naskah akademik kemarin. Nah, kemarin juga sudah kami katakan bahwa kami coba beranikan diri menggeser nalar ini di tengah dia. Nah, jadi di sini saya beri dia warna. Ini fungsinya adalah jembatan untuk agama, jembatan untuk cinta kasih, dan jembatan untuk budaya. Jadi ini adalah jembatannya untuk menghubungkan ketiganya, ya. Nah, kenapa? Karena nalar ketika dia masuk ke dalam agama, dia menghapus tahayul, dia menghapus radikalisme yang sekarang sangat dicemaskan, dikhawatirkan oleh bangsa kita, ya. Bahkan sekarang ini sangat mengkhawatirkan tentang terpaparnya orang-orang yang terkena radikalisme itu. Sama hampir ditakutkan sama seperti COVID sekarang ini. Ini mau diberantas, ya. Maka muncullah moderasi, toleransi, itu sangat didengung-dengungkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kurangnya nalar di dalam agama itu bisa mengakibatkan adanya radikalisme, adanya tahayul-tahayul. Jadi nalar ini dia harus masuk ke dalam agama untuk membersihkan itu semua. Sehingga nanti anak-anak di sekolah kita itu diharapkan bukan hanya memahami apa yang mereka imani di dalam agamanya, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan secara rasional apa yang dia imani. Dalam bahasanya itu mampu untuk apologia gitu, ya, membela imannya secara rasional. Karena seringkali ketika seseorang itu gagal membela imannya secara rasional, maka muncullah sentimen-sentimen keagamaan, ya. Jadi dia masuk ke sini untuk pertama tadi membersihkan dari tahayul-tahayul dan juga untuk memberantas radikalisme. Lalu nalar ini kami hubungkan juga ke cinta kasih penuh kebaikan. Nah, ini fungsinya adalah untuk cinta kasih yang ditempatkan pada hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi ciptaan yang lain. Itu fungsinya nalar ke sini adalah untuk menjaga atau mengawal agar cinta kasih itu tidak melulu tentang sentimental, hanya perasaan semu belaka, tetapi ada cinta kasih yang mendorong seseorang secara rasional untuk berbuat, sehingga walaupun kita memiliki cinta kasih, masih bisa kita jelaskan tindakan kita yang didasarkan pada cinta kasih tersebut. Ya, kemudian nalar ini kami tempatkan di dalam budaya karena ini adalah warisan lokal yang tentunya di sini adalah budaya-budaya yang sudah dihidupi sekarang ini dan akan dihidupi juga bahkan budaya setempat
Nah, itu fungsinya adalah supaya anak-anak itu semakin kreatif, ya, semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengelola kekayaan budaya yang ada di tempat tinggalnya, kekayaan budaya yang ada di sekitar kita, yang nyaris sebenarnya mengalami kepunahan, bahkan tidak dikenal anak-anak lagi. Itu tinggalnya itu di buku prakarya mungkin. Mereka melihatnya di buku prakarya, dan ketika itu diterapkan pun mereka untuk standar yang ya boleh dikatakan hanya untuk memelihara pun sudah tidak sanggup lagi gitu. Jadi nalar itu ditempatkan di sini untuk meningkatkan kreativitas. Nah, jadi nalar itu sendiri sebenarnya kami harapkan di sini adalah bernalar kritis. Sehingga beragama itu bukan hanya beragama ritual, tetapi juga tetapi beragama yang mampu bertanggungjawabkan apa yang dia imani, mampu mewartakan apa yang dia imani. Artinya mencari kebenaran, ya. Nah, jadi sekali lagi tentang 3 pilar ini, agama, nalar, cinta kasih penuh kebaikan. Nalar itu kami tempatkan di tengah sebagai jembatan, ya. Kemudian ada budaya, kami masukkan ke dalam, dan nalar masuk ke dalam untuk membuat anak-anak itu semakin kreatif dan juga berinovatif atas budaya-budaya yang ada sekarang. Nah, sampai di sini dulu dia Bapak Ibu tentang pengolahan kami mengenai tiga nilai Don Bosco itu plus budaya. Nah, kemudian kami juga sudah membuat nama dari kurikulum kami yang sedang kami susun. Namanya kami sebut itu adalah kurikulum Bosconian, ya. Kurikulum Bosconian. Nah, dasar pemilihan nama Bosconian ini sebenarnya, bentar Bapak Ibu, karena mati lampu ini. Halo? Halo? Ya, bisa Bapak, kedengar. Halo? Sudah bisa. Halo? Halo, ya Bapak. Oh, kedengaran ya? Ya, karena mati lampu. Ya. Ya, baik. Saya pakai headset lah. Nah, baik. Dasar pemilihan nama Bosconian, karena kemarin juga Mas Heri mungkin ya mengatakan bahwa buatlah nama kurikulum itu. Jadi kami kemarin di sela-sela kami perayaan Hari Guru, kami pikir-pikirkan apa yang menjadi nama kurikulum ini nanti. Namanya kami pilih itu kurikulum Bosconian. Nah, dasarnya itu pertama-tama bukan hanya karena itu adalah pelindung dari yayasan kita Santo Yohanes Bosco, sehingga nama itu mau dipakai, tetapi kami melihat bahwa ya nilai-nilai spiritualitas Santo Yohanes Bosco dan sistem pendidikan yang dia terapkan itu masih relevan untuk sekolah kita di sini. Ya, khususnya tentang bagaimana sistem pendidikannya preventif, kemudian asistensi, itu masih sangat relevan untuk sekolah kita, dan bahkan sedang kami jalankan. Terhitung 3 tahun yang terakhir ini, memang kami jalankan juga beberapa itu. Jadi sudah mulai hidup gitu. Sayang kalau itu tidak diangkat. Nah, jadi itulah dasarnya kemarin, akhirnya kami mengangkat nama ini sebagai nama kurikulum kita. Nah, kemudian fokus pendidikan Don Bosco itu juga menjadi fokus pendidikan di sekolah kita, yakni pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, Don Bosco sangat menekankan itu, karena Don Bosco itu sebenarnya tidak menulis suatu teori tentang pendidikan, tapi teori itu atau sistem pendidikannya itu lahir dari pertemuan dengan anak-anak yang malang, yang miskin, yang terlantar, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, mukanya keras, dingin, seperti itu. Nah, anak-anak itu yang datang bergerombol untuk mengepung dia, dari situ lahirlah satu sistem pendidikan. Nah, kami juga melihat bahwa anak-anak seperti itulah, walaupun bukan stadium 4, tapi anak-anak seperti itu juga lah yang datang ke sekolah ini, maka kami juga ingin memberikan apa yang diberikan oleh Yohanes Bosco kepada anak-anaknya. Itu juga lah mau kami berikan kepada anak-anak kita yang ada di sini. Nah, ditambah lagi tentang filosofi Batak tentang anak. Jadi kami melihat ada kemiripan cara berpikir Don Bosco dengan cara berpikir orang Batak tentang anak. Ya, sama-sama melihat itu sebagai
sesuatu yang berharga, harta yang berharga. Nah, Don Bosco melihat anak itu adalah anugerah, orang Batak itu melihatnya sebagai harta yang paling berharga. Nah, sebagaimana kalau itu adalah harta yang paling berharga, maka semua harta-harta yang lain itu tunduk, ya, tunduk kepada harta yang paling berharga itu. Nah, kami juga melihat Don Bosco bahkan bekerja untuk anak-anak itu, melayani untuk anak-anak itu, mengajar untuk anak-anak itu, bahkan menyerahkan hidupnya untuk anak-anak itu. Nah, sedemikian berharga dan berartinya anak-anak itu bagi Don Bosco, sehingga dia mengorbankan segalanya untuk keberhasilan anak-anak itu, untuk kemandiriannya. Nah, orang Batak juga kami lihat seperti itu ternyata. Orang tua itu mau bekerja keras, ya, mengorbankan banyak hal untuk keberhasilan anak ini, untuk kemandiriannya suatu hari nanti. Jadi fokusnya itu adalah untuk keberhasilan si anak. Nah, jadi kami melihat bahwa ternyata ini tidak akan terlalu sulit untuk di-combine ya di sekolah, karena ternyata filosofi orang Batak itu masih melekat di dalam dirinya tentang anak itu. Cara pandang dia, cara pikir dia tentang anak, misi dia terhadap anak, itu masih melekat sampai sekarang. Nah, kalau digabungkan dengan fokus pendidikan Don Bosco, itu masih sangat nyambung gitu. Nah, kemudian kami juga melihat tujuan pendidikan Bosconian ini membentuk anak-anak menjadi warga negara yang jujur, ya, membentuk anak-anak menjadi warga negara yang jujur dan menjadi anggota gereja yang baik. Nah, ini berulang kali disebutkan oleh Don Bosco tentang tujuan pendidikan ini, menjadi warga negara yang jujur dan anggota gereja yang baik. Tetapi tujuan kekalnya, tujuan akhiratnya, yakni keselamatan jiwa-jiwa. Jadi pendidikan itu ternyata bisa menjadi sarana untuk menghantar orang kepada surga, ya, untuk keselamatan kekal, keselamatan jiwa-jiwa. Jadi bukan hanya ternyata lembaga lain, ya, tapi juga lembaga yang barangkali bagi kita bukan lembaga religius seperti pendidikan, itu bisa menjadi jalan untuk memperoleh keselamatan. Asalkan fokusnya itu tadi tetap pada keselamatan jiwa-jiwa ini. Nah, dalam konteks SMPRK Makmur, ya, kami akhirnya menurunkan keutamaan-keutamaan dari agama, nalar, cinta kasih, penuh kebaikan dan budaya ini tadi. Yang pertama itu adalah beriman. Jadi kami berharap anak-anak kita yang ada di sini tumbuh dalam iman, memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Ya, nah ternyata selama ini sudah banyak aktivitas yang berhubungan dengan ini untuk mengembangkan iman anak ini. Ada misa yang sekali sebulan, kemudian ada ibadat sabda 2 kali seminggu, ada bacaan setiap hari, kemudian ada retret rekoleksi, lalu ada doa angelus, ada BKSN, pendalaman APP dan seterusnya itu. Jadi kaya sekali sebenarnya aktivitas keagamaan yang fungsinya adalah untuk menumbuhkan iman anak. Nah, demikian juga yang kedua adalah keutamaan yang kedua, kejujuran. Nah, ini tetap kami pertahankan karena memang ini salah satu tujuan dari pendidikan Don Bosco tadi, yakni menempa anak-anak menjadi warga negara yang jujur, baik sekarang maupun nanti pada saat mereka sudah bekerja. Saya kira kita defisit dalam hal kejujuran ini, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan ini menjadi sesuatu yang yang biasa kita dapati, bansos segala macam itu, ya, ada korupsi di mana-mana. Jadi nilai kejujuran ini atau keutamaan tentang kejujuran ini sangat penting ditanamkan dan dihidupkan di sekolah-sekolah kita mulai dari dini. Kemudian juga disiplin. Nah, ini juga ditemukan dalam pendidikan Don Bosco karena itu sekolah yang oratoris gitu ya. Sekolah yang oratoris di mana anak-anak itu seperti tinggal dalam satu asrama yang memang harus ada disiplin yang mengatur kehidupan bersama. Nah, kami juga melihat bahwa salah satu alasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat kita, dan bahkan salah satu alasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Katolik, baik dulu dan sampai sekarang, itu salah satunya adalah tentang disiplin. Ya, kalau kita bertanya kepada orang tua, masih banyak itu mengatakan bahwa sekolah Katolik itu disiplin. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya berkomitmen.
ya, berkomitmen supaya apa yang diprogramkan itu tetap dipegang teguh, tetap dijalankan, kalau bisa dinaikkan dia. Lalu ada kekeluargaan. Kekeluargaan ini memang harus dibangun karena kami di sini ada SMP, kemudian ada SMA, dengan latar belakang anak yang seperti tadi, haus akan kasih sayang, harus akan perhatian, ya, ingin dihargai, diapresiasi. Pokoknya dalam tanda petik sebenarnya meskipun punya keluarga, tapi apa yang seharusnya didapatkan dalam keluarga itu tidak mereka dapatkan sepenuhnya. Jadi di sini mau diberikan. Jadi kita memberikan keluarga yang di dalam ada semangat kekeluargaan. Nah, kreatif ini tadi menyangkut tentang budaya, ya. Itulah meningkatkan kreativitas anak agar mampu berkreasi dan berinovasi. Lalu peduli pada lingkungan. Karena lingkungan kita di sini, sekolah kita cukup luas, dan kita coba mau buat menjadi sekolah green, dari dulu mendiang sangat mengimpikan itu, sekolah hijau. Nah, karena itu penghijauan sangat di bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan itu sangat dirawat ini supaya asri, untuk mendukung tentang suasana kekeluargaan tadi. Jadi suasana kekeluargaan itu tidak hanya dibangun melalui relasi, tetapi juga melalui situasi. Kondisinya memang harus dipersiapkan supaya setiap orang yang masuk rasa adem, merasa masuk ke dalam keluarga dan betah at home di sekolah kita. Nah, itulah awal dari perbincangan kami dari tim tim pengembang kurikulum di sekolah. Akhirnya kami mendapatkan tadi beriman, bernalar, bercinta kasih, berbudaya. Dan sejauh ini kami sudah sebenarnya coba-coba masuk ke bab satunya tentang kurikulum Bosconian ini. Ya, kami sudah mulai menjelaskan apa itu kurikulum, mulai dari arti yang sangat etimologis, kemudian lanjut kepada arti yang masih sangat sempit dan sederhana, sampai kepada arti yang lebih luas dan kompleks, ya. Bahwa kurikulum itu menyangkut segala sesuatu yang mempengaruhi jalannya pendidikan yang mengarah kepada perkembangan diri anak, baik intelektual, spiritual, kemudian sosial, emosional, bahkan kepada kreativitasnya. Nah, kemudian kami masuk tentang dasar pemberian nama tentang kurikulum Bosconian ini tadi, lalu konsep pendidikan Bosconian, lalu yang terakhir kami sudah coba membuat landasannya, landasan kurikulum sekolah kita nanti di sini, yang terbagi atas landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, seperti yang disampaikan di file yang dikirimkan oleh Mas Heri, kemudian landasan ekonomi, kemudian ada landasan sejarah. Nah, landasan sejarah ini kami tambahkan karena memang negara kita ini salah satu ciri khasnya itu ada beberapa kali kita ganti kurikulum, bahkan kita sendiri mungkin pernah diasuh atau dididik dengan 2 atau 3 kurikulum. Nah, dari situ kami melihat bahwa di setiap zaman itu memang ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh diabaikan, yang mau tidak mau memang membuat kurikulum sekolah itu harus berkembang. Bahkan barangkali sedemikian derasnya perkembangan zaman, kurikulumnya harus diganti. Nah, jadi kami melihat juga kurikulum itu dari segi sejarahnya. Nah, jadi kami dengan segala kesibukan yang ada, kerja kami masih sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, merangkum ide-ide dari naskah akademik kemarin, membuat konsepnya, kemudian mencoba untuk menurunkannya ke dalam kurikulum Bosconian, tapi sampai saat ini masih dalam masa pencecakan dan kami terhenti pada landasannya itu tadi. Itu saja dari kami SMP RK Makmur. Saya kembalikan kepada Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah. Sudah ada 2 gambaran. Tadi SMP San Thomas 1 memulai dari puzzle-puzzle-nya dulu, atau istilahnya kalau Pak Marula mengatakan serpihan-serpihan. Kemudian SMP RK Makmur memulai langsung dari awal startnya. Berarti SMP RK Makmur sudah
ada dasarnya dari naskah akademik begitu. Karena itu nanti menjadi tonggaknya atau kannya untuk menyusun dokumen kurikulum. Bapak Ibu, kami persilakan untuk ditanggapi. Silakan memberikan masukan. Boskonian. Kalau sama satu tadi BBC. Sini Boskonian. Yang lain mungkin nanti Thomasian. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Atau bagaimana? Mungkin terlalu rumit untuk ditangkap ya. Mereka jauh melangkah. Mereka lebih jauh melangkah, jadi belum bisa ditangkap. Silakan, Pak Ramson. Bapak Kasdim, Pak, sepertinya. Oke, terima kasih Pak Sumarmata, khususnya juga Pak Sembiring yang sudah memaparkan dokumen kurikulumnya. Kami sangat setuju sekali Pak, keterkaitan masalah nilai nalar dengan agama, kemudian satu lagi tadi itu apa namanya lagi religi, Cinta kasih, Pak. cinta kasih ya, Ya. cinta kasih. Memang kalau untuk agama khususnya Bapak Ibu, kita sama-sama pahami karena memang itu kajian yang sangat luar biasa. Kalau salah menafsirkan tentu akan salah pemahaman. Tentu memang disitulah memang maka terjadi yang namanya semacam boleh kita katakan aliran keras untuk agama, karena salah menafsirkan tentu akan salah memahami dan salah mengaplikasikan. Tentu dibutuhkan yang namanya nalar, berpikir kritis. Kemudian yang kedua cinta kasih. Jadi cinta kasih sejauh yang saya pahami ada namanya cinta kasih agape, ada lagi cinta, ada ini jenis-jenisnya, saya lupa. Ada cinta kasih memang cinta kasih kepada yang Maha Kuasa, ada cinta kasih ke sesama manusia, vertikal, horizontal. Ya, ada eros itu Pak, eros, familia, filus, ada 4 itu. Filia bukan familia. Filia, Eros. ya. Eros itu cinta sepasang suami istri itu, bisa puncaknya perkawinan itu. Oke Pak, yang lain Pak, mohon bantuannya Pak. Kemudian ada familia, itu cinta dalam keluarga antara ayah, ibu, kemudian anak-anak itu. Kemudian ada filus, itu cinta persahabatan. Oke Pak. Jadi ada agape tadi, itu cinta tanpa pamrih. Allah mencintai manusia itu tanpa syarat itu. Oke Pak. Jadi memang yang pas sekali memang cinta agape. Artinya kita mendidik siswa tanpa mengajukan syarat. Artinya inilah yang menjadi dasar panggilan kita untuk mengajar anak-anak cinta agape. Kalau cinta eros, cinta family, mungkin masih ada itu harapan ataupun umpan baliknya. Tapi kalau cinta agape adalah memang betul-betul cinta yang murni dari dalam hati untuk mentransfer ilmu dan khususnya juga karakter dari kita Bapak Ibu guru. Terima kasih Pak, Bapak sudah ingatkan itu. Kontrol dari keduanya itu, agama dan cinta kasih, adalah nalar, berpikir kritis. Sehingga pengetahuan itu ataupun keterampilan yang telah diperoleh melalui proses pendidikan itu tidak disalahgunakan. Karena memang pada prinsipnya banyak yang pintar tapi belum tentu bijaksana. Tapi banyak yang bijaksana, sudah pasti boleh dikatakan dia sudah memiliki kepintaran ataupun boleh kita katakan karakter yang baik. Itu saja mungkin yang kami bisa paparkan. Terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan ini bisa kami pedomani khususnya dalam hal pembuatan dokumen kurikulum.
Mungkin itu saja Pak, kalau nanti untuk perkembangan SMP mungkin nanti bisa kami sampaikan melalui Zoom ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dari masih ada Bapak Ibu saran, tanggapan? Mari kita berdiskusi Bapak Ibu. RK Makmur pun membutuhkan saran itu. Sangat Pak, sangat. Silakan Bapak Ibu. Mari kita berikan masukan dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin entah ada yang perlu ditambahkan. Baik. Dari Bu Derta masih ada? Ayo Ibu. Baik. Saya hanya membaca bahasa geraknya, tidak dengar suaranya. Baik, dipersilakan Budi Murni 3. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, suster juga. Yang pertama, begini mau saya sampaikan, di pertemuan ini semakin terang buat kami setelah dipresentasikan tadi tentang hasil kerja dari SMP Santo Thomas 1, juga dari RK Makmur. Jadi saya terus terang, 2 hari ini kami boleh dikatakan belum sampai menyambung apa yang sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Karena memang kemarin berkaitan dengan Hari Guru, sebenarnya ini tidak menjadi alasan untuk berbuat sesuatu yang baik, tapi perlu kami sampaikan seperti itu. Jadi soal-soal nilai keutamaan yang kita pilih di SMP Budi Murni 3 ini masih sama seperti yang kemarin, ya, sampai indikator-indikatornya pun belum kami bicarakan itu ya Bapak Ibu. Jadi makanya tadi di awal saya katakan dengan penyajian dari 1,1 tadi, ya saya jadinya jadi memegang istilah yang tadi, ATM itu, saya amati, akan kami tiru kalau bisa, dan kami modifikasi sesuai dengan konteks sekolah kita di SMPBM 3. Saat ini masih seperti itu. Jadi saya kira untuk pertemuan ini buat kami semacam lilin-lilin lah, yang bisa menerangi makin jelas buat kami apa yang mau kami lakukan ke depan. Jadi kami belum berbicara sampai misalnya penentuan indikator, kemudian apalagi sampai nama dari kurikulum yang akan kita terapkan nanti. Jadi masih fokus di pembenahan di naskah akademik sebagai tonggak nanti, mudah-mudahan tonggak itu makin kokoh kami buat. Atas dasar itulah nanti kami beranjak lagi nanti untuk menentukan indikator-indikatornya yang berkaitan dengan core value atau nilai-nilai yang kami pilih nanti di SMPBM 3. Jadi terima kasih untuk Bapak Anton dan juga dari Ibu tadi dari SMP 1,1 atas informasinya itu, materinya itu, sehingga kami pun semakin paham ya, semakin jelas apa yang mau kami lakukan ke depan. Saya kira untuk saat ini itu saja dulu Pak Simarmata, saya kembalikan kepada Pak Simarmata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hisik. Ya, semoga naskah akademiknya cepat selesai. Bisa, ya mungkin kita bahas di hari Senin atau di hari Selasa. Baik Pak. Baik, berikutnya ke Budi Murni 1. Silakan Budi Murni 1. Mohon maaf Bapak Kismanus, mungkin Bapak Kismanus dan Bapak Ibu yang lain, suster, saya mohon izin terlebih dahulu, saya akan mengajar pukul 11. Halo. Mohon izin. Silakan Bu Desta. Terima kasih Bapak. Baik, silakan Pak John. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Dari SMP Budi Murni 1 juga Pak, belum
jauh berbeda dengan teman-teman yang belum bisa hari ini menyajikan tentang dokumen kurikulum, karena seperti di awal tadi juga kami fokus kepada naskah akademik. Jadi dengan adanya tadi tampilan-tampilan dari sekolah-sekolah sebelumnya, harapan kami nanti juga akan bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh penampilan yang ditampilkan oleh SMP San Thomas 1 dan sekolah yang lain. Dan perlu kami sampaikan, kami juga berterima kasih Pak atas apa yang telah dikatakan Pak Krismanus, karena mungkin juga ini akan membuat kita lebih bersatu dalam hal menjabarkan core value yang dari yayasan tadi, yaitu tentang pertemuan yang akan kita rancang nanti. Mungkin dalam hal ini juga bisa difasilitasi Pak ya, karena di sini juga ada suster kita yang baik, Suster Margaret, untuk memfasilitasi kita dalam pertemuan itu. Dan kami mengharapkan pertemuan itu tidak hanya diikuti oleh instruktur ataupun kepala sekolah sebagai penanggung jawab, tetapi pertemuan itu juga jika diperbolehkan diikuti oleh tim. Ya, pada tim itu yang saya maksudkan bolehlah pada tim yang inti, tidak seluruhnya, tapi hanya kepada tim intinya saja. Itu harapan saya Pak Simarmata untuk pada saat ini. Terima kasih, kembali kepada Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak John dari SMP Budi Murni 1. Mengenai pertemuan, mungkin ya kalau boleh saya usul, kalau ke yayasan nanti kita agak sungkan, dugaan saya, karena jadinya terbatas ya, secara apa istilahnya, jadi terbebani begitu kan. Nah, mungkin lebih tepatnya kita gunakan unit sekolah, lalu dari satu sekolah misalnya hadir katakanlah paling banyak 4 orang, paling banyak 4 orang, karena kita ada 14 sekolah, jadi 3 yang sesi pagi ini, 7 yang sesi pagi ini, 7 nanti yang sesi siang. Jadi kalau 14 kali 4 sudah banyak juga sih, 56. Tapi kalau misalnya 14 kali 3 masih 42, masih memungkinkan dalam satu ruangan begitu. Karena yang satu unit juga nanti ya mungkin agak bisa berdekatan. Dia menurut saya sih 3 atau 2 begitu, 3 atau 2. Nanti mudah-mudahan handphone saya masih memenuhi untuk membuat grup untuk ini. Nanti akan saya coba membuat grup untuk ini, khusus untuk yang POB 14 sekolah. Ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Baik, berikutnya SMP Santo Thomas 4. Santo Thomas 4. Ada Ibu Restina. Iya, agak rame kami Pak memang. Tapi maaf Pak, kayak sepertinya audionya videonya terganggu habis baterai. Jelas kok, jelas. Jelas suara saya Pak ya, biarlah gambarnya juga Pak nampak. Oke, terima kasih Suster, Bapak Krismanus, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Untuk SMP Santo Thomas 4 Pak, untuk hari ini kami waktu kita pertemuan sebelumnya ada di situ yang harus kami benahi lagi mengenai nilai Don Bosco dan Thomas Aquinas. Karena waktu itu kan sebenarnya menurut kami sudah tertera di core value kami, namun tidak kami tuangkan di naskahnya. Jadi